anjing. Oke, what's up guys? Balik lagi dengan saya Taufik Konsardi. Nah, di video kali ini saya ditemenin sama teman saya Nanda Eka Putra nih. Nah, buat teman-teman, kali ini saya pengen sharing tentang patah tulang. Nggak bahas tentang olahraga dulu. Kali ini kita sharing patah tulang karena teman pas di samping ini lagi ngalamin patah tulang, yaitu patah tulang tangan. Nah, ini dia tradisional sih. Kalau saya kemarin sempat tradisional, tapi akhirnya mutusin buat operasi karena mengalami suatu hal yang tidak diinginkan gitu kan. Dan kali ini teman saya tradisional, tapi alhamdulillah katanya bagus gitu. Jadi kita tanyain dulu ya. Nih men, Ya, ini patahnya dari tanggal berapa? Udah bulan yang lalu ya? tanggal 2 bulan 3. Bulan 3 kan? Iya. Udah sebulan yang lalu ya? 2 bulan lah ya? 2 bulan kurang ya? Ya, 2 bulan lah. 2 bulan, udah masuk 2 bulan. Kalau misalnya kemarin itu waktu dari rumah sakit, memang kemarin bawa rumah sakit kan? Iya, bawa ke rumah sakit dari jam 3 sampai jam 7 malam. Dokternya nyaranin sih untuk operasi, tapi keluarga minta diurut aja gitu. Oh, jadi keluarga minta di alternatif urut aja ya? Iya, iya. Jadi yang patah kan kita nih terbagi jadi 2 nih kan? Iya, iya. Jadi yang patah mana? Yang ini. Yang besar ya? Iya, ya, tulang besar. Tulang besar. Oh, jadi kemarin sempat ada ronsen nggak? Iya, sempat ronsen. Tapi posisinya jauh lari atau cuman? Jauh lah, larinya jauh, tapi sama tulang urut sih ditarik langsung di disambungnya lagi gitu sama tulang urut. Nah, jadi kan posisinya sih kalau kayak tulang lengan itu ada 2, ada yang kecil sama yang besar. Jadi yang patahnya yang besar ya. Iya. Jadi kemungkinan besar masih ada yang nyangga. Jadi masih bisa bertahan, nggak begitu banyak bergerak tulangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman patah tulang di tangan, tapi nggak keduanya patah, cuma salah satu, itu kemungkinan besar masih kuat lah untuk nyangga tulang teman-teman. Jadi kalian bolehlah lakuin alternatif urut tradisional kayak gitu ya. Kalau ini udah masuk 2 bulan. Iya. Kemarin bengkak ya? Iya. Kemarin pas dulu bengkak sih enggak, tapi agak gede dikit sih. Agak gede ya? Iya, iya. Yang bengkak yang ini. Soalnya ini kemarin apa tuh namanya itu? Kesleo. Kesleo semua ini, kesleo semua ini. Oh. Ini kan kemarin kan cuma bisa gini. Sekarang udah bisa gerak-gerak nih. Udah bisa gerak ya? Tapi belum bisa genggam aja gitu. Kalau misalnya dari tukang urutnya itu saran dia makanan atau aktivitas gimana nih? Kalau untuk tangan sih sebenarnya jangan sih, kalau untuk tradisional banyak pantangnya sih. Oh. Ya makan tebu, udah tuh pisang, apalagi ya ikan nila itu nggak boleh. Oh, jadi ada pantangnya gitu Iya, ya. ada Yang pantangnya. hal yang nggak boleh kita lakuin ataupun nggak boleh kita makan. Iya, iya. Makan tebu nggak boleh, makan nggak ikan nila nggak boleh, Ikan lele nggak boleh. ikan lele nggak boleh. Udah tuh apa lagi? Udah itu aja sih. Itu aja. Jadi kalau waktu itu kemarin di sangga ya, Iya, di sangga. dimakai kain ya, Ini kayak gini. kita seminggu baru dilepas sangganya. Ini baru seminggu dilepas sangganya tapi udah kuat ngangkat Ya udah angkat. kuat nih. Nah, tapi semoga cepat sembuh ya men. Oke. Kalau misal obat dari dokter gitu Ada pernah ada rasa sakit atau antibiotik rasa pakai nggak? sakit ada, antibiotik ada, udah tuh untuk apa tuh nyeri juga ada kemarin. Oh, jadi dia tetap pakai walaupun untuk urut tradisional, dia tetap pakai penahan rasa sakit, obat anti nyeri, udah tuh apa lagi men? Sama amoxicillin untuk ngeringin lukanya. Amoxicillin tetap pakai karena dia luka, jadi buat ngeringin luka. Kalau misalnya untuk suplemen kalsium itu nggak pakai men? Kemarin pakai apa sih? CDR. Iya, CDR pakai, udah CDR tuh. Voltos ya? Ya, udah tuh susu apa tuh? Anlin. Anlin juga pakai. Oh, jadi buat suplemennya itu temennya si Nanda pakainya CDR sama susu Anlin. Jadi buat teman-teman kalian bisa juga gitu minum CDR ataupun susu Anlin buat konsumsi kalsium tambahan. Kalau misalnya makanan yang lain, Makan lain kalau yang disaranin sih ikan gabus disaranin. Ya. Bagus katanya. Itu doang. sama sih. Aku juga dulu waktu patah ikan gabus ya.
Aku udah habis hampir 6 kilo. Nah, dia udah habis hampir 6 kilo. Kalau aku sih nggak tahu berapa kilo waktu itu. Jadi hampir setiap hari itu beli ikan gabus gitu. Iya. Jadinya emang sih, soalnya gabus itu punya asam amino yang buat asam amino itu pecahan lagi dari protein ya. Itu yang buat kita regenerasi sel kita itu lebih cepat, lebih baik gitu. Nah, itu sih manfaatnya ikan gabus. Jadi buat teman-teman yang patah, kalau misalnya di daerah kalian ada ikan gabus, ikan apa ya bahasanya? Yang lainnya? Ikan gabus udah tahu kan? Bahasa lainnya ikan apa ya? Lupa saya. Ikan kayak ikan toman itu ya. Kalau di daerah timur ikan toman ya. Iya. Nah, ikan toman kalau di daerah timur, kalau di sini ikan gabus namanya di Sumatera. Nah, itu kalian bisa konsumsi itu buat supaya lebih cepat pertumbuhan penyembuhan tulang kalian. Nah, kalau misalnya hal-hal yang misal kita nggak boleh kayak kan ada tukang urut nih, nggak boleh lewat bawah batang pisang itu nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi cuma larangan buat nggak boleh makanan itu Iya, ya. makan tadi. Tapi sesudah ini kan udah masuk 2 bulan nih. Iya. Nggak ada ronsen atau gitu? Nanti rencananya kalau udah tukang urutnya udah nyuruh ronsen sih kita ronsen. Tapi sekarang tukang urutnya belum nyuruh sih. Oh, jadi si Nanda ada juga rencana buat ronsen, buat melihat kondisi aslinya gimana. Tapi sekarang katanya belum ada karena belum ada perintah dari tukang urutnya ya. Jadi kemungkinan berapa bulan lagi, man? Sekitar 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi dia bakal ronsen. Jadi gimana ya? Kalau misalnya ada kemungkinan ya, man. Kita sih berharap ini sembuh, balik total. Kalau misalnya ada geser-geser dikit, tetap milih diurut atau bakal ada kemungkinan buat operasinya? Diurut aja dulu. Diurut aja dulu ya. Jadi teman tetap milih diurut walaupun nanti gimana pun. Sebenarnya sih balik ke kita masing-masing. Diurut tradisional itu alternatif, ada yang sembuh dan kuat kembali, ada yang enggak. Kalau di saya waktu itu nggak balik karena itu posisinya sih memang tulang paha itu posisinya cuma 1, nggak ada. Kalau kayak tulang ini ada 2, kalau cuma patah 1 berarti masih ada 1 tulang ganjal, jadi nggak begitu banyak pergerakan yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya tulang paha cuma 1, jadi ya mau nggak mau itu yang nahan satu-satunya, dan juga otot di tulang paha itu lebih banyak, dan itu yang membuat susah untuk bertahan dan bertumpu tulangnya. Nah, kalau misalnya tulang ini masih bisa, jadi banyak sih yang sembuh di alternatif dan ada juga yang enggak. Jadi kita tinggal balik ke pribadi masing-masing. Lihat kondisi. Kalau misalnya ini udah alternatif sembuh, berarti alhamdulillah. Kalau misalnya kita udah nggak sembuh, kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya dua-duanya dipatah nih. Kalau dua-duanya patah itu susah juga karena nggak ada tahan tumpuan yang lain. Jadi kalian bisa juga tetap ke medis ya, operasi gitu buat nahan. Kalau di saya sih kemarin operasi ya, saya sempat urut 3 bulan, tapi ya sembuh, tapi posisi tulang tindih karena nggak ada penahan lagi. Dan kalau saran saya sih kalau misalnya itu tulang di paha ataupun tulang yang cuma satu, itu lebih baik dioperasi. Kalau misalnya kan tulang betis itu ada 2, kalau misalnya salah satu aja, jadi masih bisa ada yang nahan. Kalau misal tulang bahu gitu kan, lengan ini atas cuma 1, paha 1. Ini kemungkinan besar buat nahan itu susah dan beban dia juga berat. Kalau lengan ini dia bebannya ada tangan kita. Kalau misal paha, betis kita jadi beban. Jadi dia ada engsel di bawahnya yang buat kemungkinan banyak gerak itu bisa terjadi. Kalau buat makan, yang jelas makan berusaha sebisa mungkin penuhi gizi ya, man. Iya, betul. Nah, buat teman-teman kalau pengen cepat sembuh ya aturlah makan kalian, penuhi gizi kalian. Kalau misalnya udah sakit gitu kan, malas makan, jadi ya tambah susah sembuh. Iya, betul. Jadi yang jelas, kalau misal saran buat teman-teman nih dari Mamen nih kan, tukang urut tuh carinya gimana, men? Ya, sebenarnya sih tukang urut itu sih antara kita percaya, tergantung diri kita sendiri. Kalau kita percaya sama dia, cukup sama dia aja, nggak usah sama yang lain. Gitu aja saya sih.
Oh, jadi kalau misalnya balik ke kepercayaan ya, Iya. misalnya kita udah yakin sama satu tukang urut, jadi nggak usah pindah-pindah Iya, lagi. betul itu. Udah tekunin itu saran dari Sinanda. Jadi kalau misalnya udah yakin sama tukang urut, tekunin dan sampai sembuh ya. Iya, sama-sama. Sampai sembuh. Nah, itu kemarin tukang urutnya memang Mamen tahu sendiri atau ada yang nyaranin, oh kesana aja nih. Orang tua yang tahu kemarin, orang tua yang jemput dia juga ke rumahnya. Oh, jadi waktu kejadian itu Iya. orang tua Jemput dia. jemput dia ke rumah, Iya, iya. bawa ke rumah gitu. Iya. Oh, iya. Berarti langsung kan kejadian kan itu malam ya, Men? Siang Siang, sekitar ya setengah 2, setengah 3 sore. Oh, kejadian setengah 3 sore Di bawa ke rumah rumah sekitar jam setengah 8, soalnya kan lama di rumah sakit kemarin. setengah 8 malam baru diurut. Iya, baru diurut. Oh, iya. Baru diurut langsung dipakein ini ya. Iya, pakai ini nih. Dulu pertama sih pakai kardus doang. Besoknya baru dia bawa ini. Oh, pertama pakai kardus doang ya. Ini baru ini. Ini kalau di tempat dia apa namanya? Men? Ini namanya nih kayu mamali beduri. Ini akar telur. Kalau kami sih akar telur untuk bikin apa tuh? Kan ada akar telur ada 2. Ada yang untuk buat agar-agar, ada yang bukan. Ini untuk agar-agar. Oh, Palingan. jadi kayu mamali itu ya kayu yang sendinya mudah patah itu, ada kayak apa ya, susah juga ngomongnya. Pokoknya dia tuh punya sambungan sendi kayak gitu, dan kayunya lembut sih, dan itu banyak sih kalau di hutan-hutan masih banyak gitu. Dan ini kalau kami ngomongnya itu kayu agar-agar tuh apa ya, akar telur ya kayak gitu. Pokoknya daunnya tuh bisa dibuat agar-agar, diremes, Iya. itu jadi agar-agar, diamin itu buat ngikatnya. Iya. Jadi fungsinya ini sama sih buat sama gip. Jadi fungsinya buat nahan supaya nggak jadi perpindahan, nggak jadi banyak gerak ya, Men. Ya betul itu. Iya. Tapi kalau misalnya kemarin waktu bengkak ada dikompres atau enggak? Kalau dikompres kan nggak ada dikompres, cuman pakai apa tuh? Pakai beras kencur. Pakai beras kencur ya gitu. Dioles-oles di sini nih. Di sela-sela ini kan bisa masuk airnya kayak gitu. Jadi beras diapain, Men? Di beras apa ya? Pokoknya beras udah tuh ditaruh, Campur kencur. ya kencur, Digiling. udah tuh dioles-oles di sini. Oh, jadi waktu si Nanda ini kemarin waktu bengkak itu dia pakai beras, dia hancurin pakai kencur yang buat itu ya, urap atau itu tuh Iya, betul. apa itu? Buat lotek biasa. Lotek ya, Iya, itu bumbu itu, jadi dihancurin, campur beras, baru diolesin sini buat ngilangin bengkaknya, Iya, katanya dia. Kalian boleh coba sih, tapi itu kalau misalnya, kalau menurut saya, kemarin ada luka nggak? Ini luka semua nih. Nggak yang di sininya. Oh, nggak ada di sini. Nah, kalau misalnya ada luka sih kayaknya sih nggak usah pakai beras-beras, karena misalnya kalau luka parah bisa jadi infeksi ya. Jangan ambil resiko taruh beras atau apa. Lebih baik kalian cari obat yang lebih higienis, karena beras mungkin ada hal yang nggak begitu higienis buat luka-luka kalian. Jadi kalau misalnya nggak luka, bolehlah kalian coba buat kalau misal bengkak dikompres pakai itu ya, pakai beras. Kalau saya kemarin sih waktu bengkaknya dikompres pakai botol, Men. Jadi botol itu diisi air panas, baru dibungkus pakai kain. Iya. Jadi baru dikompresin, digiling-gilingin di paha gitu. Itu buat ngecilin bengkaknya. Iya. Jadi itu sih sama. Kalau obat sih masih pakai dulu waktu urut, tetap minum obat saya. Antibiotik saya minum. Antibiotik yang jelas tuh utamanya antibiotik penahan rasa sakit. Nah, itu juga kalau misalnya nggak tahu sih kemarin itu obatnya apa aja gitu kan waktu itu. Jadi saya cuma minum, yang ngasih ada saudara orang kesehatan juga, bidan. Jadi ini buat antibiotiknya supaya nggak ada peradangan, dan ini buat apa, penahan rasa sakit. Jadi walaupun diurut saya tetap minum obat gitu. Si Nanda juga tetap minum. Betul. Karena ya kita mikir juga kalau misalnya nanti ada apa-apanya gitu kan kalau urut kan dia cuma buat balikin tulang. Tapi kalau misalnya penyembuhan itu masih dari dalam, dari diri kita sendiri. Jadi asupan makanan itu penting, soal obat-obatan juga penting yang buat nahan rasa sakit, dan antibiotik. Iya. Ya. Kalau kemarin mandi gimana nih, Men?
Kalau 2 minggu kemarin cuma dilap-lap doang. Cuma dilap-lap doang Iya. ya? Nah, sama banget. Saya 2 bulan itu dilap-lap doang. Soalnya ini kan kemarin luka semua di sini nih, paha-paha. Makanya nggak bisa gerak kemarin. Malah 2 bulan dilap doang sampai ke belakang, ngelupas karena tidur aja. Nah, dan si Nanda 2 minggu dia karena ada luka-luka Iya, di luka-luka di paha. sini luka semua. Dan alhamdulillah sih sekarang udah bisa gerak si Nanda. Dan buat teman-teman yang pengen tanya apa sih pertanyaannya, kalian boleh tanya di kolom komentar dan kita bakal sharing-sharing lagi. Saya satu tempat kerja sama Nanda. Nanti kalau misalnya ada teman-teman pengen tanya sama kejadian atau patah tulang tangan juga, kalian bisa tanya di sini, saya bakal tanyain sama dia. Nanti kalian bisa sharing. Oke. Buat teman-teman, itu aja sih yang bisa kita bagiin di video kali ini. Kita cuman sharing aja karena tadi saya lihat dia udah membaik gitu kan. Jadi kita bagi-bagi cerita gitu ke teman-teman yang ngalamin juga patah tulang tangan gitu. Dan kali ini dia diurut tapi alhamdulillah sembuh. Oke, terima kasih men. Semoga kita sehat terus ya. Oke, siap. Dan teman-teman yang dengerin yang ngalamin patah tulang juga, kalian semoga sehat terus dan bisa kuat kembali tentunya ya. Bisa aktivitas kembali tentunya. Kayak tangan, kalian tentunya pengen bisa ngangkat-ngangkat Ya, betul. lagi, bisa aktivitas lagi, megang-megang lagi. Dan kayak kaki mungkin kalian bisa pengen jalan. Dan semoga itu semua cepat tercapai dan kita terhindar. Cukup sekali kejadian, jangan kejadian 2 kali. Jadi lebih hati-hati lagi di jalan dimanapun itu. Oke teman-teman, terima kasih. Dan like, komen Instagramnya dan Facebooknya boleh tanya-tanyain ke dia di sini di bawah ini namanya. Oke, assalamualaikum.